Sobat Mata ASN dimanapun berada, kembali lagi bersama kami Mata ASN melihat, mendengar, dan mengabdi. Oke, kembali lagi bersama saya Elis dan rekan saya Kak Maulid, dan juga telah hadir bersama kita narasumber-narasumber hebat para masa depan bangsa ya. Yang pertama itu ada Bang Martin. Halo Bang Martin. Halo, Gimana Bang? Sehat Bang? sehat. Sip. Lalu ada Kak Martogi. Halo Kak. Halo, halo. Halo. Lalu ada Bang Yuda. Halo semuanya. Ada Kak Maria. Halo Kak. Halo. Dan juga ada Bang Maju Sumanto. Halo. Oke. Nah, ya, jadi dari semua narasumber kita tadi, ya, jadi kita ini teman-teman bakalan membahas tentang generasi muda untuk memiliki jiwa kebangsaan in this economy. Nah, mungkin pertama nih, kita langsung aja ya. Pertama dari Bang Martin. Nah, menurut Bang Martin gimana sih tentang topik kita ini, Bang? Oke, terima kasih Bang Maulid atas kesempatannya. Terima kasih sudah diundang ke podcastnya. Kalau berbicara tentang kebangsaan ya, jiwa muda, kebangsaan di generasi muda, saat ini tuh kita ada banyak tantangannya ya, yang bisa mengancam nilai-nilai kebangsaan di generasi muda kita saat ini, mengancam persatuan. Kalau ya bisa dibilang kalau yang sangat-sangat terlihat itu sangat berpengaruh pada generasi muda itu adanya isu-isu global ya, ada isu globalisasi dan juga kesenjangan sosial. Sekarang itu seperti kita tahu di era globalisasi ini di mana persebaran informasi itu sangat cepat dan mudah diakses. Jadi generasi muda kita ini mudah terpapar pengaruh baik itu budaya, doktrin, ideologi dari luar yang sebenarnya mungkin bisa jadi bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan kita ya. Berikutnya juga sekarang itu karena media sosial ini juga kesenjangan itu makin terlihat. Jadi banyak juga kan generasi muda kita sekarang yang mungkin lebih berhasil ya, itu mungkin flexing di media sosial, dan ini membuat kesenjangan itu makin terlihat dan bisa berdampak negatif juga untuk persatuan kita, bangsa kita, karena nanti akan ada menyebabkan gesekan karena bisa jadi ada perasaan iri atau membanding-bandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Itu ya yang menurut saya saat ini sangat menjadi tantangan bagi generasi muda untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan kita, begitu Bang Maun. Ya, tadi dari Bang Martin ada mention ya, berarti ada dua tuh Bang, ada tentang kesenjangan sosial, terus juga ada tentang isu pengaruh global gitu. Nah, mungkin untuk tentang kesenjangan sosial itu sendiri, nah itu kira-kira kalau di Indonesia nih Bang, itu penyebab utamanya kenapa sih menurut Bang Martin? Oke, kalau di Indonesia ya, memang kan di Indonesia sendiri kita tahu ya bahwa sebenarnya perekonomian di Indonesia itu dikuasai hanya oleh segelintir kelompok masyarakat lah. Memang di negara berkembang seperti kita ini, kasus-kasus kesenjangan sosial ini memang umum terjadi, di mana ada kelompok-kelompok masyarakat yang kaya sekali, sedangkan sisanya atau mayoritasnya banyak juga yang masih kurang sejahtera ya, bahkan mungkin ada di bawah kalangan menengah ya, di kalangan menengah bawah lah, bahkan sampai di bawah garis kemiskinan.
Nah, ini sebenarnya banyak faktor penyebabnya ya. Penyebabnya bisa jadi juga karena perbedaan kesempatan atau privilege ya. Bisa juga karena perbedaan akses pada pendidikan, perbedaan akses pada lapangan pekerjaan, dan juga perbedaan akses pada kesempatan-kesempatan baik itu bekerja maupun berusaha. Kalau menurut saya sih itu Bang yang mempengaruhi. Oke, berarti memang ada banyak faktor gitu Bang yang bisa mempengaruhi untuk ini semua. Oke, nah mungkin kita beralih nih ke Bang Baju Sumanto ya, atau kita lebih kenal dengan Bung Bowang mungkin. Nah, jadi menurut Bang Bowang nih, sebenarnya tentang kesenjangan sosial ini, apakah ada pengaruh nggak sih antara wilayah perkotaan, pedesaan, itu sebenarnya ada pengaruh ke arah sini nggak sih menurut Bang Bowang? Oke, terima kasih kesempatannya Bung Maulid. Nah, kalau kita mau ngomongin tentang perbedaan kesenjangan karena di kota dan di desa, itu pasti kita nggak bisa pungkiri ya, itu sangat berbeda. Karena akses informasi yang di perkotaan dan di pedesaan, itu infrastrukturnya sangat jauh berbeda. Kan dimana kalau kita masuk ke perkampungan, itu informasi itu sebatas omongan mulut ke mulut kebanyakan. Karena dari kultur budaya perdesaan memang mendukung seperti itu, omongan dari mulut ke mulut. Nah, berbanding terbalik dengan yang di kota. Di kota itu akses terhadap sosial media itu kan tinggi ya, sangat tinggi. Justru omongan dari mulut ke mulut itu sangat minim. Jadi informasi yang dari sosial media itu dalam hitungan detik itu bisa diketahui oleh ratusan bahkan ribuan orang. Nah, kalau di desa kan perseorangan ya. Nah, itu sangat berpengaruh sih kalau untuk ngomongin tentang kesenjangan kalau untuk informasi. Nah, kalau kita menilik ke informasi ini, nah yang bikin rentan itu sebenarnya isu-isu hoax ya, Bro Maulid. Kenapa isu-isu hoax? Karena tantangan global kita ini untuk kebangsaan ini, kita gampang dipecah belah oleh berita-berita hoax. Di mana berita yang gampang menyebar itu, yang harusnya tujuannya positif nih, nah dimanfaatkan salah digunakan, di mana karena budaya Indonesia yang minim literasi, jadi kebanyakan orang itu cuman menangkap judulnya aja, tapi rentetan dan kejadian aslinya itu nggak sesuai realita gitu, dan dengan cepatnya disebarluaskan. Ya itu yang bikin berbahaya ini Mas, masalah globalisasi dan khususnya di informasi ini. Karena banyak kejadian-kejadian di negara maju atau negara berkembang itu misinformasi ini sangat berbahaya karena bisa memecah belah. Seperti itu, Bung Maulid. Ya, berarti balik lagi jadinya ke arah informasi yang itu jadinya ada perbedaan gitu Bang, antara yang ditangkap di orang-orang di perkotaan dengan di pedesaan. Benar. Oke. Nah, mungkin dari Kak Martogi nih, ya dari Kak Martogi. Nah, tadi kan ada informasi tentang informasi hoax dan sebagainya. Mungkin dari Kak Martogi, sebenarnya apa sih yang harus kita lihat kalau misalkan kita dapat informasi ini pertama kali? Ya, terima kasih ya untuk kesempatannya. Untuk pertama kali ya, mungkin ketika kita mendapat informasi, terutama mungkin itu ada unsur mengarahkan ke hal yang mengarahkan ke hal yang negatif, mungkin itu kita benar-benar harus ekstra hati-hati gitu ya untuk menyebarkannya juga gitu. Recheck dulu lah, cross check gitu informasi-informasi, atau bahkan mungkin sekedar informasi cari kerja gitu ya. Sekarang cari kerja ini lagi butuh cepat apa segala macam gitu. Kadang kita kan karena keinginan untuk membantu ya, teman kita mungkin kita langsung forward aja atau ke grup keluarga mungkin gitu, dan itu jadi jadi media menyebarkan hoax tadi itu. Jadi
eh, kita sebagai orang yang menerima mungkin atau melihat, kita boleh cross check lagi, mungkin lihat di media sosial juga atau di berita yang terbaru, benar nggak ya ada ini, ada berita ini terjadi atau gimana gitu. Jadi kita lebih menyaring informasi yang kita terima sih, gitu, Bang Maulid. Ya, belum lagi Berarti dengan AI sekarang ya, gitu ya. berarti kita harus membaca secara keseluruhan ya kan Kak? Nggak harus Benar, yang baca dari setuju. judulnya aja, karena judul ini juga bisa persepsi orang berbeda-beda kan ya. Benar. Oke. Dan banyak banget kan clickbait yang membuat, oh cuma clickbait doang nih, terus langsung diforward, ternyata Iya, ada lagi gitu isinya. oke. Benar. Eh, Belum lagi dikirim ke grup keluarga mungkin ya. Dan itu informasi bisa beda. Iya, itu makin panjang tuh pasti ceritanya nanti ke grup keluarga, terus ke keluarga yang lain lagi gitu. Oke, selanjutnya untuk Bang Yuda, eh, mungkin dari tentang kesenjangan sosial ini, kira-kira apa sih dampak kesenjangan sosial ini terhadap stabilitas nasional kita? Oke, thank you. Terima kasih sebelumnya. Kalau dampaknya mungkin banyak ya pastinya dan cukup luas. Kalau terkait pendidikan itu dampaknya mungkin kesenjangan terjadi di daerah terpencil itu ketinggalan lah pastikan, dampaknya menjadi mereka miss terhadap informasi, terhadap pendidikan. Sangat jauh lah gapnya. Yang di kota mereka bisa mengakses sekolah dengan mudah kan. Sedangkan yang tinggal di desa atau terpencil itu sulit sekali gitu. Bahkan kadang sekolahnya pun sedikit kan, harus jauh antar kota. Jadi sebenarnya dampaknya jadi timbul kecemburuan sosial, kebanyakan kecemburuan sosial, terus menjadi tingkat kemiskinan juga kan karena pendidikan dan juga pekerjaan yang sulit. Adanya kesenjangan tadi membuat yang miskin tadi ya katanya istilahnya yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya gitulah bahasanya. Mungkin itu sih dampaknya. Oke. Nah, kalau untuk langkah atau penanggulangan untuk mengurangi kesenjangan sosial ini, mungkin dari Kak Maria boleh berpendapat? Oke, kalau menurut saya sih untuk mengurangi kesenjangan sosial ini harus dari pemerintah ya. Contohnya dari tadi yang pendidikan. Maka perlu peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Jadi untuk peningkatan pendidikan itu lebih diprioritaskan daerah-daerah yang remote seperti itu, yang belum terjangkau pendidikan. Kemudian juga perlu adanya reformasi kebijakan ekonomi, di mana kita juga butuh nih supaya yang kaya tidak menjadi makin kaya, yang miskin tidak makin terpuruk gitu dengan adanya mungkin seperti kebijakan pajak yang adil. Kemudian juga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin melalui adanya dukungan ke usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang lebih tepat sasaran. Gitu sih, Kak. Ya, berarti ada beberapa langkah ya memang harus kita lakuin dulu di sini ya Kak. Oke. Oke. Nah, mungkin kita beralih nih. Tadi kan kita kalau dari kata Bang Martin itu ada dua ya. Ada tentang isu yang mengarah ke kesenjangan sosial. Kemudian yang kedua itu ada isu pengaruh global. Nah, tentang isu pengaruh global sendiri nih, mungkin menurut Bang Boong ya, menurut Bung Boong di sini. Nah, gimana sih isu pengaruh global ini di Indonesia itu sendiri? Kalau kita ngomongin isu pengaruh global ya, isu pengaruh global ini ini jadi tantangan ya Mas, Bung Mauli. Kenapa? Karena dengan globalisasi sekarang itu dengan mudahnya bisa melunturkan suatu kultur budaya. Apalagi kan kita negara Indonesia kan terkenal dengan budayanya kan, budaya gotong royong, budaya kesukuan. Nah, dengan digempuran era globalisasi sekarang ini ya
itu gampang pudar, dan norma-norma di masyarakat itu mengalami perubahan, di mana perubahan itu mengarah ke hal yang negatif lah jatuhnya. Kenapa? Karena norma Indonesia itu terkenal dengan baik, santun, ramah kan. Nah, tercemari dengan kultur budaya bangsa luar, di mana yang sifatnya lebih kasar keras seperti itu. Itu sangat berpengaruh itu dengan ke identitas masyarakat. Itu sih, Bro Maulid. Ya, berarti memang ada banyak hal yang itu jadi hal yang perlu kita perhatiin memang dari sini. Nah, mungkin dari Bang Martin nih, sebenarnya untuk isu pengaruh global ini sendiri Bang, tentang globalisasi, apakah itu selalu hal yang negatif atau sebenarnya mungkin ada sisi positif dari hal itu? Oke. Tentu kalau kita melihat suatu fenomena pasti seperti koin ya, dia memiliki dua sisi, positif dan negatif pastinya. Seperti kalau kita melihat arus deras pengaruh global ini, tentu ada negatifnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Bung Boang ya. Adalah tergerusnya kearifan lokal, budaya-budaya lokal dan nilai-nilai, terutama itu nilai-nilai peluhur bangsa kita. Tapi kemudian adakah positifnya? Tentu ada. Pertama adalah kita bisa mendapatkan informasi tentang dunia luar gitu ya dengan lebih mudah, menambah wawasan ya, terutama menambah wawasan. Kemudian juga kita jadi memiliki pembanding. Kita bisa mengetahui posisi kita saat ini di mana sih. Contohnya generasi muda Indonesia ini kalau dibandingkan dengan generasi muda di Jepang misalnya, atau di Amerika atau di Eropa misalnya, kita ada di mana? Apakah kita tertinggal ataukah kita sudah mulai mengejar atau bagaimana ya? Itu kemudian juga selain dari informasi, ada juga munculnya kesempatan-kesempatan baru. Sebagai contoh begini, contoh adalah kita ini kan bahasa Indonesia memiliki keuntungan di sumber daya manusia ya. Kita punya penduduk yang besar jumlahnya. Sedangkan beberapa negara maju seperti Jepang misalnya dan negara-negara di Eropa itu pertumbuhan penduduknya justru turun. Berbeda dengan kita, masalah kita di sini adalah kurangnya lapangan pekerjaan contohnya. Di mereka justru kekurangan tenaga kerja. Nah, dengan akses pada pasar kerja global, tentunya bisa membantu rekan-rekan generasi muda yang mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Mereka itu bisa mendapatkan pekerjaan di negara lain yang pertumbuhan penduduknya turun. Juga untuk kaum intelektual di Indonesia yang punya keahlian dan ilmu yang baik, itu bisa lebih dihargai di luar negeri. Nah, ini salah satu sisi positif. Kemudian kita juga jadi bisa sebagai masyarakat, kita bisa membandingkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sedang berjalan di Indonesia, kita bisa bandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di luar, kita bisa lebih kritis, bisa lebih memberikan masukan, gitu ya. Kita juga sebagai pegawai pemerintahan bisa juga melihat bagaimana sih tata cara pelayanan publik yang baik, mencontoh negara-negara yang lebih maju. Jadi kita jadi punya benchmark, punya akses juga, kesempatan yang lebih dan wawasan yang luas gitu Bang menurut saya. Nah, dari Bang Martin tadi kan ada menyinggung tentang orang-orang lebih tertarik untuk bekerja keluar gitu. Baru-baru ini kan kita viral gitu ya tentang fenomena hashtag kabur aja dulu nih. Bisa kita kaitkan ke hashtag tersebut. Nah, menurut Kak Martogi, gimana dengan fenomena tersebut, Kak? Ya,
menurut saya itu linear ya dengan dampak tadi globalisasi tersebut ya, karena gampangnya informasi yang didapat juga, dan kita bisa interaksi antar negara juga gitu kan, dan nggak susah gitu untuk kita punya teman juga dari luar negeri gitu, dan kita juga jadi tahu ya maksudnya banyak kesempatan yang terbuka juga di luar negeri gitu, dan masalah-masalah yang terjadi di negara kita sekarang itu jadi menguatkan alasan mereka untuk pergi gitu, untuk keluar dari meninggalkan negara kita dan pergi ke negara yang mungkin mereka lebih besar peluangnya gitu, kayak misalkan secara gampang gitu, misalkan pergi kerja ke Australia atau ke Jepang atau ke Korea gitu, dan udah banyak banget mungkin agen-agen juga ya yang membantu untuk menyalurkan ke sana juga gitu, dan hashtag kabur dulu itu aja jadi hal yang yang perlu kita tindaki secara serius juga sih, karena pada akhirnya itu akan kasih dua sisi juga, negatif dan positifnya gitu. Mungkin dari sisi positifnya kita bisa bangsa Indonesia bisa bertumbuh lebih lagi gitu dari sisi pengetahuan, bisa menimba ilmu di luar negeri gitu kan, yang mereka di mana di sana notabene-nya lebih advance gitu dalam segi penelitian, dalam segi pendidikannya mereka udah lebih jauh, lebih bagus gitu daripada kita. Tapi negatifnya adalah orang-orang yang pergi ke sana pun bukan orang-orang yang ini gitu, maksudnya adalah orang-orang yang punya pengetahuan yang bagus, yang pintar-pintar juga lah gitu, karena kan gak gampang juga ke luar negeri gitu kan. Jadi negatifnya adalah orang-orang yang meninggalkan negara ini pun adalah orang-orang yang dibutuhkan banget di negara ini untuk membangun negara ini gitu. Jadi ada kemirisan juga sih jika orang-orang tersebut memang memutuskan untuk tinggal di sana tapi tidak ada hati lagi untuk membangun negerinya sendiri gitu. Ya, itu. Oke. Untuk selanjutnya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk kita agar tidak terbawa oleh arus pengaruh global ini? Mungkin dari Bang Yuda dan Kak Maria boleh berpendapat. Oke, kalau untuk supaya tidak tadi gimana tadi tentang supaya tidak tergerus terhadap global? Langkah supaya kita tidak terbawa oleh arus global ini sebagai generasi muda. Ya sebenarnya sih ini ya, global ini bukan berarti hal buruk aja ya, ada juga hal positifnya sebenarnya. Jadi kita lebih terbuka, lebih bisa membandingkan juga kan tentang apa yang ada di Indonesia dibanding dengan di luar negeri. Jadi sebenarnya kalau dibilang supaya tidak terpengaruh juga tidak apa-apa sebenarnya kita terpengaruh oleh global ini, cuman tinggal kita ya sendiri memetik mana yang terbaik dan yang buruk kita tinggalkan gitu kan. Nah hal yang baiknya itu gimana tadi seperti yang dibilang Bang Martin tadi ada singgung ya tentang di luar negeri itu udah lebih baik istilahnya, sistemnya udah lebih baik. Nah kita bisa mencontohkan gitu kan. Contoh juga di Cina kan, Cina itu waktu zaman kita dulu sama istilahnya negara masih berkembang lah. Tapi lihat sekarang perkembangannya sudah sangat maju kan. Nah kita harusnya bisa berkaca juga di sana bagaimana sehingga itu bisa menjawab tantangan kebangsaan masa kini, istilahnya tantangan kita sekarang inilah. Bagaimana supaya kita di Indonesia ini bisa lebih grow up lah istilahnya, supaya orang-orang yang berpendidikan tadi yang punya value tinggi tadi mau bekerja di Indonesia, tidak keluar gitu. Mungkin itu sih, atau ada tambahan dari Kalau saya sih sama dengan Bang Yuda ya. Pengaruh global itu kan bukan hanya pengaruh isu global itu bukan hanya yang negatif, tapi ada yang positif juga. Jadi kita sebagai anak muda seperti itu harus kembali ke masalah hoax tadi, harus memilih informasi dan teknologi dengan bijak. Kita memilah-milah nih dari isu global yang bisa kita ambil dan bisa kita implementasikan ke Indonesia seperti itu. Oke, siap. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir kita ya. Karena mengingat waktu, ini mungkin udah hampir 30 menit, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita tutup, kita ambil kesimpulan dulu. Ya, jadi dari tema kita hari ini itu tentang tantangan generasi muda untuk memiliki jiwa kebangsaan identitas ekonomi.
kalau bisa kita ambil kesimpulan, ini memang benar-benar ada beberapa tantangan ya. Mungkin kalau kita ambil dua hal yang besar, yaitu yang pertama itu ada kesenjangan sosial, yang kedua itu ada isu pengaruh global. Nah, dan dua hal ini jadi hal yang patut untuk benar-benar kita perhatikan, mulai dari kesenjangan sosial, itu bagaimana kita mengatasinya. Tadi dari Kak Maria, ada ngasih pendapat, ya mungkin langkah-langkahnya itu seperti apa, mulai dari peran pemerintah dan sebagainya. Kemudian juga isu pengaruh global, di sini ada dua sisi ya pastinya. Kayak tadi kata Bang Martin juga, itu tetap ada sisi positif, tapi juga ada sisi negatif yang harus kita jaga, dan itu semua perlu kita perhatikan. Nah, mungkin itu ya dari podcast kita hari ini. Makasih banyak nih dari narasumber kita semuanya, keren-keren ya semuanya. Mungkin dari Kak Elis ada yang mau disampaikan nih Kak? Oke, sebelum menutup podcast kita kali ini, aku tutup dengan pantun. Jawab cakep ya guys. Oke. Siap. Jalan-jalan ke kota Kendari, Cakep. singgah sebentar membeli lontong. Cakep. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Asik.